Halo Sobat Konselor, selamat datang di video pembahasan kali ini, yaitu tentang proses bimbingan dan konseling. Ada apa aja sih di proses bimbingan dan konseling ini? Proses bimbingan konseling merupakan suatu kegiatan pencarian data dari seseorang yang sedang mengalami masalah. Dalam pelaksanaan proses konseling terdapat langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Proses konseling dipandang berhasil apabila selama proses konseling terdapat perubahan pada konseling. Sasaran bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno 2004, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara per orang maupun kelompok, agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup proses bimbingan dan konseling dapat dilihat dari berbagai macam segi. Yang pertama ada segi pelayanan. Bimbingan dan konseling akan lebih berfokus sebagai konselor, baik konselor pendidikan, pekerjaan, perusahaan, dan sebagainya. Segi sasaran. Dalam segi sasaran, bimbingan konseling memiliki dua sasaran, yaitu individu dan kelompok. Segi fungsi. Ruang lingkup bimbingan konseling memiliki fungsi yang khusus. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi yang dimaksudkan adalah untuk membantu konseli dalam memahami dirinya sendiri. Kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini dimaksudkan untuk memberikan pencegahan pada kondisi konseli agar tidak memperburuk kondisinya. Ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah konseli menggunakan kekuatan dari dalam konseli. Keempat ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini biasanya bergerak dalam kegiatan atau suatu program yang ada di dalam lembaga untuk mengembangkan minat dan bakat individu. Segi karir dan pendidikan. Dalam pendidikan akan lebih bertumpu pada pengembangan prestasi, kemampuan belajar, pergaulan, dan pendidikan siswa. Dalam karir yaitu dengan membantu siswa untuk memahami, mengambil, dan memilih keputusan karirnya di masa mendatang. Segi sosial budaya. Dalam segi ini, bimbingan konseling biasanya memberikan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan hubungan sosial terhadap suatu individu atau kelompok. Penyelenggaraan proses bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan untuk peserta didik secara individu atau kelompok agar dapat mandiri dan berkembang secara optimal dan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah penting untuk membantu peserta didik mengatasi masalah, memilih keputusan, dan mengembangkan diri. Tujuannya agar setiap individu mencapai perkembangan sesuai dengan kemampuannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tahapan-tahapan dalam proses bimbingan dan konseling. Secara umum, proses konseling terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, tahapan awal, tahapan mendefinisikan masalah. 2. Tahapan inti, yaitu tahapan kerja. 3. Tahapan akhir, tahapan perubahan dan tindakan. Tahapan awal, tahapan mendefinisikan masalah, ini terjadi dimulai sejak klien menemui konselor hingga berjalan sampai konselor dan si klien pun mengemukakan masalahnya. Pada tahap ini beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya membangun hubungan antara konseling yang melibatkan klien. Kuncinya keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhnya asas-asas bimbingan dan konseling, terutama adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. Ada juga seperti memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik dan klien pun telah melibatkan diri, maka konselor harus membangun dan memperjelas masalah klien. Tahapan inti, tahapan kerja. Nah, setelah tahapan awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja.
Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya yaitu menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Penjelajahan masalah dimaksud adalah agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Konselor melakukan assessment atau penilaian kembali bersama klien, meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien. Ada juga menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Konselor juga berupaya kreatif, membangun teknik-teknik konseling yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang jujur, ikhlas, dan benar-benar peduli terhadap kliennya. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak kesepakatan yang telah dibangun pada kontrak tetap dijaga. Baik, terakhir adalah tahapan akhir, tahapan perubahan dan tindakan. Pada tahapan ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, konselor tuh harus bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Ketiga, mengevaluasi proses dan hasil konseling. Keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya pada tahap akhir, ditandai dengan beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien, perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, perubahan dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Evaluasi dalam proses bimbingan dan konseling. Dalam setiap perjalanan, evaluasi adalah kunci untuk memahami kemajuan. Mari kita lihat bagaimana evaluasi berperan dalam bimbingan dan konseling. Evaluasi membantu kita menilai efektivitas proses bimbingan dengan memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ada berbagai metode untuk melakukan evaluasi, seperti kuesioner, wawancara, dan observasi. Setiap metode memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan konseling. Dalam hal ini, tujuan evaluasi memungkinkan kita untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apakah konseli merasa lebih percaya diri? Apakah mereka mampu mengatasi masalah mereka? Melalui evaluasi, kita bisa melakukan refleksi dan perbaikan. Proses ini bukan hanya untuk konseli, tetapi juga untuk pengembangan konselor. Kesimpulannya, evaluasi adalah langkah penting dalam bimbingan dan konseling. Dengan evaluasi yang tepat, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup konseli. Terima kasih telah menonton. See you guys.